Jumpa lagi kita di V-Farm. Saya bersama Gilang, the Halo. man behind the fish. Yes. Dan hari ini kita ingin memperlihatkan bagaimana kita melakukan maintenance sehari-hari terhadap kolam-kolam ikan dan udang dan sayuran. Pada dasarnya bagaimanapun tetap harus secara rutin dibersihkan, terutama pada saluran-saluran di mana kotoran dan sebagainya perlu dibersihkan sehingga pipa-pipa lancar, juga Bak gentong. bak gentong di mana di situ tempat bakteri bioball kita tempatkan juga harus terus kita bersihkan sehingga perjalanan air ini, terutama saluran-saluran air, bisa berjalan dengan baik, kotoran-kotoran bisa diangkat atau dibersihkan sehingga kualitas air dari ikan dan udang kita tetap baik Dan terjaga. Betul. Oke, Gilang, show us how to clean and Oke. maintain Sure. the kolam. Jadi seperti di dalam bak ini, hal basic pertama yang kita lakukan adalah pembersihan pipa. Nah, gunanya pipa ini berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran ikan yang berada di dasar bak ini, sehingga dia akan masuk ke dalam pipa menggunakan gaya gravitasi. Karena Gaya gravitasi. betul sekali, gaya gravitasi. Jadi karena bagaimana gaya gravitasi itu bekerja? Well, seperti hukum Archimedes, bahwa air itu kan akan terus setara. Sehingga dengan ada airnya masuk ke dalam pipa dengan ukuran yang setara, dia tetap akan masuk ke dalam pipa tersebut secara gravitasi. Jadi tidak ada tenaga tambahan. Air ini kotorannya kemudian lari Pindah ke ke gentong sana. itu. Nanti kita lihat gentong itu. Cuman menariknya adalah karena gravitasi air itu berjalan, kotoran pun keangkat. Jadi dengan tenaga gravitasi ini, kita juga diuntungkan untuk pembersihan pipa secara berkala. Jadi untuk membersihkan pipa secukupnya, cukup mudah. Kita angkat pelan-pelan seperti ini, dan kita bersihkan pipa-pipa dari kotoran-kotoran yang menempel di dasarnya. Ini adalah filternya sebenarnya. Ini filternya. Betul. Artinya jangan sampai lubang-lubang filter ini tertutup oleh Kotoran kotoran-kotoran secara banyak lah. sehingga tidak bisa berfungsi untuk menyalurkan kotoran lainnya itu Betul. ke dalam pipa untuk disaring keluar. Seperti yang kita katakan, kita cari pembersihan. Jadi bersihkan berkala. Ini sebenarnya cukup bersih. Barusan kita juga udah bersihkan, sehingga nanti kalau sudah menumpuk, kita bersihkan Nah, berkala. jadi ini bersihkannya gimana? Belum kita mencuci pipa tersebut, kita memasukkan filtrasi pipa ini gunanya untuk menghindari ikan-ikan yang berenang ke atas masuk ke dalam saluran pipa agar tidak masuk ke dalam gentong. Coba kita ke keran air. Alright. Coba biar kita bisa lihat bagaimana caranya. Di sini kita ada keran air yang bisa digunakan untuk melakukan pembersihan. Jadi kita nyalakan kerannya saja, kita bersihkan. Kalau perlu dalamnya juga, agar kita tuntaskan satu pipa. Terutama dalamnya juga karena bisa terjadi Betul, karena di bagian pipa di sininya lah kotoran akan menumpuk dan menempel di pipanya. Sehingga kalau kita bersihkan secara thoroughly, keseluruhan, jangka waktu dia akan kotor kembali di baknya akan lebih lama. Oke, Gitu. kelihatannya sudah bersih. Sudah bersih, kita Oke. matikan Kita masukkan kembali. dan kita kembalikan lagi ke dalam Ya, itu dia. baknya. Nah, sekarang Sekarang pipa sudah tercuci, kita masukkan kembali, buka filtrasinya, dan kita masukkan lagi pelan-pelan. Kita tenggelamkan agar air yang masuk pun sudah ada di dalam pipa dan menggunakan gaya gravitasi tersebut. Masukkan pelan-pelan dan voila, we're done. Tinggal kita selesaikan pipa-pipa selanjutnya. cuma ini baru 1, 2, 3, 4. Ini harus dibersihkan juga setiap kali. Yes. Kemudian juga kita lihat itu sana juga Ya, venturinya. venturi. Mari kita lihat bagaimana kita membersihkan venturi. Ini dinamakan venturi, fungsinya adalah menyemprot air yang ada di filter air tersebut agar ikan mendapatkan air yang fresh. Nah, dari air yang fresh Sekaligus juga untuk
menarik udara masuk. Nah, dengan cara ada saluran air yang menggunakan pipa plastik yang dengan kekuatan air yang mendorong ke pipa tersebut juga akan menarik udara dari saluran ini sehingga kita mendapatkan oksigenasi. Can you show us Sure. how to fix, Okay, how so to first- clean it? I turn it off agar tidak ada tenaga lebih. Kita buka pelan-pelan. Oke. Jadi bentuk venturi kurang lebih seperti ini. Disinilah triknya untuk mendapatkan udara. Karena dengan adanya tenaga yang Tekanan air. tekanan air, tekanan air masuk ke sini dan menembak ke baknya, udara yang masuk dari selang air ini pun akan ikut terdorong dari tenaga tersebut. Sehingga dengan ada saluran udara dari sini masuk ke sini, dia juga akan menembakkan udara. Jadi kita di sini tidak perlu menggunakan Tambahan listrik atau tenaga untuk lebih. yang namanya aerator, Yes. kecuali untuk bakteri ini. betul. Jadi aerasi didapatkan dari tekanan air dengan menarik udara melalui venturi. Yes, venturi Ya. system ini. Ini juga dibersihkan. Dia juga bersihkan secara berkala dan untuk memastikan bahwa apapun ada kotoran yang masuk ke dalam lubang ini tidak terjepit di tembakan udara yang bisa dikatakan cukup kecil. Karena kita butuh semburan airnya tersebut. Oke. Sehingga cara pencucian pun sama dengan pipa, cuman harus lebih detail karena lubangnya lebih kecil. Oke. So basically it's the same. But we have to do it Jadi for kalau every ini single dikasih bug. on, air yang keluar. Hanya air dan sedikit udara tapi hanya ada di permukaan. Nah, kalau ini dikasih masuk, Dia akan lebih dalam lagi. Sehingga ikan yang ada di dalam baknya bisa mendapatkan oksigen juga. yang cukup. Inti dari perikanan ini adalah bagaimana menghasilkan cukup aerasi dengan bikin oksigen di dalam air sehingga kadar oksigen dari air ini, coba kita lihat, ini oksigennya luar biasa Dan banyak. dan sehingga cukup hanya dengan 3 venturi ini bisa 3 sampai mencukup- 4. 3-4 Ya. 4 venturi di sini itu cukup untuk memberikan oksigen kepada ikan-ikan. Karena itu saluran-salurnya harus kita bersihkan setiap hari. Nah, sekarang kita ke bak ini. Yes. Ini ada 2 bak ini. Apa fungsinya, Gilang? Jadi ini adalah tempat singgah pertama dari yang tadi yang saya jelaskan tentang pipa. Kotoran-kotorannya pertama akan masuk ke dalam bak pertama ini. Fungsinya Jadi, adalah Coba bisa dilihat nih. Jadi kita lihat air dari sini, kotoran itu ke bak ini. Di bak ini kita harapkan mengendap sehingga di bawah bisa segera dibersihkan kalau ingin dibersihkan. Cara yang membersihkannya adalah kita mengeluarkan melalui flushing di bawah sini. Ini sistemnya namanya flushing. Ini kita bisa. Jadi kotoran yang sudah mengendap di sini, kalau ini kita buka, Dia akan lari dia akan lari ke Ke- septic tank. septic tank. Itu Jadi kalau itulah fungsinya pipa nah, ini, gentong ini. karena itu sekali-sekali perlu kita kasih ketok-ketokan Ya, sedikit. betul. Nah, coba kasih lihat ketok-ketokannya. Yes. Di sini, Gilang. Ah, coba lihat di sini. Kita menggunakan palu kayu biasa, tapi yang karet. Fungsinya sebenarnya adalah untuk menghindari kotoran ikan tersebut menempel pada pipa. Seperti cavity di gigi, kalau kita tidak bersihkan, maka giginya akan semakin menumpuk. Terutama di pengkolan-pengkolan macam Betul begini. sekali. Jadi tinggal hentak-hentak sedikit saja. Ah, kalau kita Pipa-pipanya. sentak, Anda bisa lihat di situ, kemudian kotorannya akan keluar di situ. Ya. Lebih banyak. Ah, Yes. intinya itu. Ini juga di sini. Nah, dari sini, kemudian dia ke gentong yang satu lagi Gentong kedua. Di sini gentong Gentong aerasi untuk bakteri. untuk bakteri. Jadi ini kita kasih aerasi, gunanya supaya bakteri ini kan membutuhkan oksigen juga.
Kalau kita tidak kasih aerasi tersendiri, nanti dia mengambil aerasi oksigen dari air itu dan kemudian bersaingan dengan ikan untuk mengkonsumsi oksigen dalam air yang larut dalam air. Sehingga perkembangbiakannya yang tadinya kita inginkan bakteri malah bisa tumbuh nyamuk. Coba kasih lihat yang kita mau hindari. apa yang dimaksudnya bakterinya. Coba kasih lihat. Jadi tadi dari pipa pertama, karena kotorannya mengendap ke bawah, kita menggunakan air yang lebih bersih. Sehingga dia akan masuk ke dalam pipa pertama, di drain sampai ke gentong yang kedua. Nah di gentong yang kedua lah ini yang kita menggunakan yang namanya biobol. Inilah bentuk biobol. Di sini yang kita akan menangkap kotoran ikan dan pertumbuhan bakteri di dalam air. Inilah yang kita gunakan sebagai indikasi apakah bakteri tersebut berkembang dengan baik atau tidak. Dan contoh bakteri yang saya maksud adalah bagian-bagian yang terlihat agak berlendir. Ini artinya pertanda bahwa kondisi air masih bagus. Karena bakteri-bakteri inilah yang kita bisa gunakan untuk menjaga kondisi air dan juga untuk menanam tumbuhan agar mendapat pupuk yang Fungsi baik. dari bakteri ini adalah mengubah amoniak yang dihasilkan dari kotoran ikan menjadi nitrit dan nitrat. Nitrat itu yang kemudian dibutuhkan oleh tanaman sebagai gizinya. Nah, tentu saja ini dari waktu ke waktu harus kita bersihkan. Betul. Caranya bagaimana? Coba kasih lihat. Sama bagaimana. persis dengan ikat pipa. Sama Kita persis. ambil Kita contoh kembali satu. lagi. Nah, Kita kembali lagi ke pipa. Kita nyalakan air bersih. Dan biobolnya kita rinse. Kita cuci. Agar kembali kelihatan seperti warna hitam ini lagi. Jadi kotor-kotorannya bisa turun. Dan bagusnya sistem seperti ini, karena kita menggunakan media tanah di bawahnya, kotoran juga ini baik juga untuk tanah. Jadi kita tidak perlu membuangnya kemana-mana. jadi tumbuh-tumbuhan yang ada di sini karena ini kotorannya juga pada dasarnya gizi bagi tumbuh-tumbuhan. Anda lihat di sini tumbuh-tumbuhan sangat-sangat subur karena setiap kali dikasih air ikan Cukup bersih. atau Nah, kotoran ikan. kembalikan Nah, lagi ke dalam gentong. Yes. Mari kita kembalikan lagi dalam gentong. Sebenarnya di sini ada beberapa Biobolnya. biobolnya, tapi kelihatannya tidak terlalu kotor sebenarnya. Jadi kita bersihkan Kita sudah seadanya saja bersihkan dulu. beberapa waktu yang lalu. Ya kira-kira kita bersihkan seminggu 2 kali. 2 kali. Nah, Dan dalam satu gentong ini ada 4 sampai 5 kantong biobol yang kita bersihkan. Nah, setiap ini hari. yang kemudian kita, kalau sudah selesai kita bersihkan, kembalikan lagi sedia kala, dan kemudian kita masukkan lagi aeratornya, sehingga dia bisa mendapatkan oksigen. Bakteri juga butuh oksigen. Nah, jika persoalan ini kita selesaikan, kan ini secara rutin, 2 kali seminggu kita lakukan, dan sehingga kualitas air tetap terjaga, kotoran-kotoran bisa dicerna oleh bakteri dan menjadi nitrat, dan kemudian juga saluran-saluran air seperti pembuluh-pembuluh darah kita itu tidak clogging, tidak buntu, sehingga airnya mengumbat. Tidak menyumbat. So, inilah maintenance sehari-hari yang kita lakukan agar supaya pertumbuhan ikan terjaga dan bagus karena kualitas air juga bagus. Betul. Would you like to say something in English? Karena ada beberapa pertanyaan. Sure. Basically, this whole aquaponic system is a closed loop system where one system affects the other system. So today we're explaining the system from the fish tanks and how it will affect the other systems as well, including shrimps and vegetables on top of the greenhouse. So this is just one small indication on how cleaning and maintenance from this one system can actually benefit the other systems as well. And that's why we have to maintain this every Every day, actually. Actually, every day. But for some certain points like this tank, we can clean it like twice a week.
in order to get one of the best results. So that's why having a kolam or raising a fish like this tidak berarti kita leha-leha tunggu-tunggu kasih makan saja lalu kemudian berharap ikannya langsung besar. It's a little bit more complicated than that, but it's a fun job, and we enjoy the process and of course the results. So we hope for the best. Oke, sampai jumpa lagi. Begitu tadi apa yang kita lakukan untuk maintenance sehari-hari dari kolam-kolam ikan. Nanti kita juga akan bicara pada kolam-kolam udang pada waktunya. Dan selamat mengikuti terus di channel Andi Malarangeng ya untuk Aqua Agriculture. Yes. Sampai jumpa lagi. Enjoy.